Baik pemirsa sekalian, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Bapak Aninal sebagai seorang pembina, Pak ya? Pembina. Ya, pimpinan. Pimpinan Teater Gida-Gidik Solo yang masih eksis sampai sekarang. Tadi kembali pada titik tentang menjadi seorang aktor dan seputaran keberadaan anggota Teater Gida-Gidik Solo yang telah diceritakan cukup jelas tadi oleh Bapak Anin. Tentu ini menjadi sebuah referensi catatan bagi kita karena memang Jawa Bagian itu khusus untuk meliput tentang seni budaya dan saya menjurus ke teater pada malam hari ini. Pak Anin, mungkin kembali kepada pembicaraan kita tadi tentang anggota Teater Gida-Gidik itu, apakah anggota selama beberapa tahun ini ada yang dianggap sudah kemampuannya itu mungkin menyamai panjenengan, apa ada Pak anggotanya? Ya banyak yang lebih baik dari saya. Ada banyak yang lebih baik? Banyak yang lebih baik. Dan saya lebih suka begitu. Oh. Ya, saya lebih suka. Kemudian mereka mendirikan grup-grup teater sendiri? Iya banyak. Tetapi tetap menjadi anggota Teater Gida-Gidik? Tidak juga, karena mereka ya. Jadi apa ya, kita ini kan penyebaran gitu. Oh, bisa pembibitan. Ya penyebaran aja. Penyebaran. Ya. Saya juga tidak merasa membibit, membuat bibit, tapi ya penyebaran. Iya. Mungkin bisa disebutkan satu-satu personnya, Om. Enggak apa-apa ya? Ya misalnya ini tadi Hipor ya belum bikin kelompok ya, teater bertumbuh kan gitu. Ya. Dulu Mas Seleak, kalau nggak salah ya, pernah ya? Itu pernah di Gida-Gidik. Mas Jack juga? Ya banyak lah. Jack itu juga di Gida-Gidik. Ya. Dan panjenengan ya artinya punya dalam tanda kutip kebanggaan lah ketika teman-teman itu bisa berproduksi dan masih aktif di dunia teater sampai sekarang. Saya senang, artinya diperlukan orang-orang seperti itu ya, punya dedikasi, punya loyalitas terhadap teater itu. Saya senang. Kalau terkait dengan basic ya Pak, ada seniman teater itu ada otodidak, ada yang lewat pendidikan. Itu menurut pengalaman Pak ini, apakah ada anggota teater Gida yang lewat pendidikan dan lewat otodidak itu sebenarnya perbedaannya di mana Pak? Mereka punya kemampuan dan seterusnya. Ya kalau otodidak itu dia penghayatannya lebih peka. Enggak, artinya kemanusiaan lebih jujur itu, lebih jujur. Orang dari sebuah teori-teori tertentu, makanya orang dari pengetahuan gitu. Otodidak itu kan dia lebih ekspresif. Karena bakat alam dari lahir. Iya, dia akan gitu. Nah, kalau itu nanti akan ditambahi dengan pengetahuan itu akan lebih bagus. Ya. Kalau panjenengan sendiri otodidak atau lewat pendidikan Pak? Sebenarnya kalau teater saya ini ya otodidak hanya sebagai. Kemudian kalau mengikuti standar saya di Teater Gida-Gidik itu kan ya orang yang sekolah teater gitu. Walaupun saya di sastra, tapi kan lebih banyak di sastraannya, bukan di seni pertunjukannya. Tapi karena pengalaman jauhan gitu, merasa membaca, mengikuti diskusi, menyerap kan gitu kan, prosesnya kan seperti itu. belajar gitu. Sebagai seniman sebagai seniman teater Pak, saya lihat panjenengan itu sangat produksi tuh. Apakah ini minta maaf kan? Apakah terjadi untuk berhenti atau mungkin ketika nanti umur sudah sepuh sampai tetap produktif Pak ya? Contoh Pak Aku Diat di Tenggal Muda Surabaya itu juga beliau itu masih walaupun secara fisik memang sudah, tapi beliau masih berkarya. Rencana panjenengan bagaimana Pak ke depan? Saya tidak punya rencana. Jadi saya ini berjalan itu memang dituntun karena saya nggak urip. Selama itu masih saya diberi kekuatan itu ya saya syukuri. Lah bentuk syukur saya itu ya berbuat kepada banyak orang gitu. Kalau itu saya dihentikan oleh yang punya ya meneng ya resopo. Menung saya sana opo. Jadi saya ini sebenarnya dituntun aja. Pertemuan ini juga ada yang menuntun gitu ya. Nah saya lebih percaya di sana. Jadi saya itu merasa
orang Yopo. Saya makanya nggak pernah. Jadi mengikuti irama kalau diibaratkan seperti air yang mengalir saja kan. Iya ya, ya ada yang lebih berkuasa daripada saya gitu. Saya sejak dulu begitu. Makanya saya itu orang meledak-ledak, Orang ngoyo. Enggak, bukan meledak-ledak. Oh iya. Orang Low profile tadi. orang di opo-opo. Tapi kan panjenengan tentu sudah merasakan kepuasan batin dan menjadi seorang sudah perjalanan waktu yang begitu panjang dalam mendapatkan pikiran batin panjenengan itu sudah merasa dalam tanda kutip ya sudah puas lah bahwa Tuhan telah memberikan karunia dan saya bisa bekerja berkarya untuk masyarakat. Ya belum. Saya Mesti tetap berproses. Iya, saya juga belum merasa puas. Saya juga tidak merasa sudah lama. Jadi, saya merasa banyak yang belum saya kerjakan daripada yang sudah. Ya mudah-mudahan saya masih diberi kesehatan, kekuatan, bisa berkaryanya begitu aja. Saya. Selain menulis naskah, kemudian penulis naskah teater ya Pak, film, apakah panjenengan juga menulis buku-buku referensi misalnya apa Pak? Enggak, saya tidak. Enggak. Saya tidak menulis. Saya hanya ya lebih banyak di lapangannya ya. Tapi tidak menulis. Oke Pak, nih kita kembali ke ini nanti untuk wawancara menit-menit terakhir ini kembali kepada Wong Sorot nih Pak, mungkin perlu diketahui produksi Wong Sorot sendiri tadi kan sudah sekitar 20-an. Nah tentu diharapkan bahwa produksi Wong Sorot ini nanti tetap berlanjut karena kan sekarang segmennya itu kan lebih banyak ke YouTube Pak. Ya. Untuk pentas teater Gida-Giding ada rencana Pak untuk nanti kan kelihatannya pandemi ini sudah agak menurun Pak. Enggak tahu, mungkin tahun ini atau tahun depan nanti sudah saya ada rencana. ya. Maksudnya teman-teman juga masih tetap komunikasi sama sekali. Oh ya masih. Kemudian untuk produksi Wong Sorot yang ke depan ya Pak, tentu diharapkan terus berproduksi dan saya takutnya mohon maaf Pak, jangan sampai nanti penonton tuh dalam tanda kutip itu jenuh nonton ini karena kan seputaran itu. Apakah panjenengan pernah terpikir seperti itu Pak? Ya itu tantangan. Ya itu tantangan kita. Tapi kan kita tuh harus punya kiat. Mengapa sebuah warung itu laris padahal makanannya mensoto? Oh, jadi harus kreativitas yang di ini supaya jangan sampai suatu saat nanti penonton sudah meninggalkan dalam tanda kutip meninggalkan ini. Dan kalau memang harus meninggalkan ya enggak apa-apa kan. Ya. Oh ya berarti tidak apa-apa. Tapi bahwa kita akan berbuat sebaik mungkin, semaksimal mungkin itu ya. Tapi kalau mungkin penonton tidak mau ya kita kan tidak bisa memaksa juga. Ya, itu kan masing-masing pribadi. Panjenengan Pak lontaran kepada teman-teman tentang situasi yang terburuk begitu kepada teman-teman tim Wong Sorot. Ini kan penuh diskusi terus. Oh, setiap kali pertemuan ada diskusi terus, kita mendiskusikan cita rasa netizen seperti apa gitu kan, kita diskusikan terus. Jadi tagnya seperti apa, kita otokritik. Oh, jadi bukan hanya karena kita lihat di YouTube itu kadang-kadang ya film-film pendek atau yang macam YouTube yang itu kadang-kadang itu mohon maaf ini barangkali menurut saya ya kok sepertinya kok nggak serius atau bagaimana gitu. Kalau ini saya bukan memuji Pak, produksi Wong Sorot itu kan mungkin ya panjenengan kan orang teater Mbak. Artinya nafas teater itu nampak di situ. Gitu ya. Jadi memang konsepnya seperti itu Pak. Ya mungkin karena kebiasaan cara kerja saya, cara kerja teman-teman itu ya. Kita itu justru menghargai penonton, ya sing tenan. Ojo sak-sake. Mungkin ini nyuguh seperti kita membuat makanan, ojo sak-sake jadi suguh ya. Ning kok nek walaupun kita wis tenanan ngene kita kemas ngene ya ora seneng.
ya jembok paksa aku tuh seneng. Iya. Ya gitu. Iya. Tapi bahwa keseriusan itu ada. Ya, memang saya lihat napas daripada cerita-cerita dialog-dialog ringan, tetapi apa ya, kalau menurut saya merasakan menonton tuh bisa mengikuti dengan inilah gitu. Ya, saya bukan membedakan produksi-produksi YouTube lain Pak, tapi panjenengan punya ini agak spesifik menurut saya sebenarnya. Minta maaf mungkin teman-teman juga merasa tidak sama seperti pemahaman saya Pak. Nah, untuk ke depan Pak Anin, ini tentu produksi-produksi seperti ini sangat penting ya, karena ini sudah kemungkinan ini segmen YouTube itu akan berlangsung lama Pak. Untuk mengarah ke situ itu terutama ya generasi muda itu, panjenengan sebagai generasi senior ya Pak, ya, mungkin bisa ada semacam ya apa ya saran atau himbauan lah semacam itu untuk generasi seperti saya ini kan, saya mau menjurus ke situ juga Pak. Ya memang gitu, jadi ada dua hal yang harus kita pelajari. Satu, kita memang mempelajari dunia produksinya. Kedua, ya kita harus mempelajari masyarakatnya. Itu, jadi di sini kan juga masukan kritikan itu kan setback untuk itu. Masyarakat kita juga belajar produksi-produksi yang lain seperti apa. Ya kita pelajari. Tapi yang paling penting dari semua itu untuk mendorong ini supaya lebih serius itu. Kita tidak harus melacurkan diri gitu. Ben disenengi, ben kalau rakyat kita semena-mena melacur, tidak kita. Penontonnya sih deh apa-apa nih ya serius. Soko rakyat ya lu seneng. Ya. Ini kan ada fenomena ya Pak, di NTT banyak sekali, terutama di sana kan sebagian besar kan Nasrani. Jadi ada lomba film pendek antar gereja Pak. Termasuk juga di sini saya lihat tadi, saya dengar omongan tadi, menurut panjenengan film-film pendek yang dilombakan itu apa ada manfaatnya juga Pak? Ya sangat ada lah. Lomba itu kan untuk mengasah kemampuan para sinias YouTube. YouTube. Artinya kan kualitasnya mesti harus diperhatikan. Walaupun itu durasinya pendek. Pendek itu lebih susah bikin pendek. Singkat itu lebih susah. Iya. Kecil durasi pendek, tetapi di situ memuat berbagai hal itu lebih susah. Oh ya, karena keterbatasan durasi tadi sehingga kita menyingkat cerita juga. Tapi memang maksudnya segi positifnya sangat bagus ya Pak untuk ke depan untuk, iya sangat. Untuk para ini saya anggap ini sinias bukan film layar lebar, sinias YouTube lah, karena memang ini. Dan saya lihat memang banyak sekali sekarang komunitas-komunitas anak-anak muda yang membuat film-film yang ya saya lihat cukup bagus lah. Nah, ini tentu menjadi harapan bagi Pak Anin sebagai senior ya Pak. Nah, mungkin terakhir Pak Anin untuk produksi Wong Sorot terkait dengan teater Giada Gidik, tentunya kita mengharapkan bahwa generasi di Solo terutama dan juga di Indonesia, karena ini minta maaf ini Solo ini kan barometernya seniman ya Pak. Menurut saya Pak, menurut saya barometer seniman apa saja, walaupun di Jogja ada, di Jakarta, di Bandung, Surabaya juga ada. Tapi menurut saya barometer itu memang di Solo. Untuk generasi seniman Solo ini, untuk teater nih Pak Anin, panjenengan bisa mendeteksi memang apakah ada generasi-generasi yang nanti sekualitas panjenengan misalnya, atau mungkin di teman-teman yang lain Pak? Ya kita masih melihat itu kesetiaan jangka panjang dari kawan-kawan ini. Bertahan atau tidak? Ya, tapi saya melihat sebenarnya sudah beberapa orang itu lebih banyak dibanding zaman saya gitu. Jadi bahkan secara kualitas juga gitu, personalnya itu serius-seriusan. Kemudian komunikasi antar personalnya itu ya cukup baik. Gitu. Ya. Nah, yang belum banyak di Solo itu adalah lahirnya sebuah gagasan-gagasan yang cukup mengejutkan itu yang
yang belum. Maksudnya bagaimana tuh Pak? Gagasan yang Ya, gagasan teater misalnya sebuah pertunjukan yang menyuguhkan sebuah gagasan yang baru misalnya seperti itu. Karena kebanyakan memang pentas teater selama ini kan Hanya mengikuti pakem yang sudah ada. hanya kegiatan-kegiatan saja, frekuensinya. Ini yang harapan saya di generasi baru ini lebih memberi penyegaran. Hukum ekonomi penyegaran. Kalau yang sinema muda Pak, ini menurut panjenengan ada juga generasi sinias muda ya, terutama mungkin ya khusus Ya, di YouTube. mungkin ada, tapi saya aja yang kurang rajin. Iya. Iya. Karena kan saya tidak semuanya kan terdeteksi oleh saya. Oke Pak Anin, saya pikir sudah cukup. Saya terima kasih matur nuwun sama panjenengan karena sudah kita ngobrol-ngobrol ringan pemirsa sekalian tentang seputaran aktivitas khususnya teater Gidak-Gidik Solo dengan produksi Wong Sorot. Kiranya ini jadikan semacam referensi atau pengetahuan lah bagi kita sebagai generasi muda teater. Saya singgung sedikit masalah monolog Pak. Ya. Tadi saya mau nonton di Unisri tadi karena waktunya tidak sesuai dengan undangan, jadi saya tadi kesini. Sebenarnya monolog sendiri itu untuk di Solo Pak, saya lihat cukup sering diadakan pentas monolog itu Mas Lea itu biasanya yang. Kalau teater monolog sendiri itu sebenarnya apa Pak? Bermain seorang diri. Dia seorang diri. Dengan melakonkan berbagai macam tokoh karakter. Ya, bisa begitu, bisa tidak. Jadi dia bercerita saja juga tidak apa-apa, atau dia memainkan dengan beberapa karakter juga tidak apa-apa, selama dia bermain sendiri. Saya kemarin kan baru saja mau jadi juri Atapang. Atapang itu sudah 7 tahun yang lalu. Saya sejak awal itu menjadi juri, jadi itu pesertanya di berbagai. Itu acara monolog. Monolog itu penyelenggaranya dari kawan-kawan ekonomi. UNS Ya. Ini baru kali ini virtual, jadi kalau dulu live terus di Taman Budaya. Pesertanya kan dibatasi. Dan ketika dibatasi itu masih banyak yang kepengen ikut. Saya kemarin baru saja sidang Dewan Juri kan, saya dengan Mas Nano Riantiarno, Mbak Dina, itu juga begitu. Jadi bagaimana ini monolog itu, bagaimana kalau nanti pesertanya itu ada satu, kemudian ada pemain yang lain tapi tidak berdialog, apa boleh? Ya tidak. Saya harus memang monolog harus satu orang. Ya. Iya. Itu monolog. Terus di khusus untuk Kota Solo sendiri kehidupan teater monolog itu semakin berkembang Pak Panin kelihatannya. Kalau berkembangnya orang-orang Solo saya belum lihat perkembangannya. Tapi bahwa itu terjadi monolog ya. Saya mungkin tahun ini juga akan membuat monolog nanti. Oh ya, panjenengan juga menulis naskah monolog itu kan? Ya, nanti akan monolog. Saya juga pernah bermonolog, juga pernah. Aktor monolog dengan aktor teater itu sama ya Pak ya? Maksudnya tingkat kesulitannya itu apakah monolog lebih susah? Ya, sulit juga. Sulit juga. Monolog itu. Ya. Oke Pak Anin, saya pikir sudah cukup pembicaraan tambahan tadi tentang monolog. Kiranya sehat selalu Pak Anin dan terus berkarya, saling teman-teman dan keluarga korban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.